Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sparta atas kehadirannya, juga Bu Lediana Sufina. Pada siang hari kita akan mengadakan sidang skripsi atas nama Susilowati. Ini angkatan 2017. Jadi udah berapa tahun di IPS nih? 5 tahun, Pak. 5 tahun ya. Dulu dari SMA nih? Iya. Lama juga ya. Oke, sekarang kerja di mana? Di Kecamatan Tebet, Pak. Oh ya. Jadi ini PNS. Belum, Pak, non PNS admin. Admin non PNS. Tapi udah 5 tahun di sana? Iya, udah kurang lebih 5 tahun. Oke. Jadi selama kerja kuliah ya? Iya, Pak. Oke. Jadi Susilowati ini akan menyajikan hasil penelitiannya tentang profitabilitas ya. Tentang profitabilitas, bagaimana pengaruh berbagai variabel turnover ya kelihatannya ya. Ada cash turnover, inventory turnover, receivable turnover, dan juga leverage terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA ya. Ya, ROA profitabilitas. Diukur dengan ROA. Oke, Bu Vina, gimana Bu Vina? Bisa kita mulai? Ya, Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Maaf tadi saya. Nah, silakan dimulai Pak. Silakan Susilowati. Berdoa dulu kali ya Pak. Ya, silakan berdoa dulu sebentar 5 menit. 5 menit, 3 menit aja. Gimana Susilowati? Ya Pak, sudah bisa dimulai. Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjalani sidang skripsi dalam rangka menyelesaikan studi saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Kepada yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Sparta SEAK MECA, yang sudah memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada yang terhormat dosen penguji saya, Bapak Dr. Muklis dan Ibu Lediana Sufina SEMSI, yang juga hadir pada sidang skripsi saya sore ini. Selamat datang dan terima kasih. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa masih ada kurangnya dalam pendalaman penelitian karena keterbatasannya waktu dikarenakan saya bekerja. Tentunya dalam hal ini juga saya sangat membutuhkan masukan dan arahan Bapak dan Ibu penguji. Terima kasih juga kepada Mbak Wulan yang sudah membantu kelengkapan pendaftaran sidang skripsi saya. Demikian saya sampaikan sebagai pengantar awal pada sidang hari ini. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Izin share screen ya Bapak dan Ibu. Ya. Silakan.
Latar belakang persiapan bisnis di era globalisasi banyak mengalami perubahan dan perkembangan yang ketat. Profitabilitas merupakan instrumen penting bagi perusahaan untuk bertahan dan menarik bagi investor. Profitabilitas suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah modal kerja. Kebutuhan modal kerja yang digunakan dapat dilihat melalui setiap komponen perputaran modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Penelitian ini akan memperkuat hasil penemuan penelitian terdahulu terkait pengaruh perputaran kas, piutang, dan persediaan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada sektor industri barang dan konsumsi dikarenakan industri barang dan konsumsi memiliki tingkat profitabilitas yang baik dan konsisten di atas rata-rata dibandingkan dengan industri lainnya. Subsektor otomotif menjadi salah satu subsektor dengan rata-rata kinerja keuangan yang paling progresif. Sektor otomotif mampu memberikan kontribusi sektor ini mencapai 6,62% terhadap PDB dengan Purchasing Manager Index hingga di atas level 50. Identifikasi masalah yang pertama terdapat gap riset pada hasil penelitian terdahulu, yang mana penelitian terdahulu Paramasivas dan Subramanyam 2009, Dewi Suendra dan Yudi Atmaja 2016, Eryatna Eltivia dan Handayawati 2020 menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dari perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Namun menurut Rahayu dan Susilo Wibowo 2014 dan Amanda 2019 terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara perputaran kas dan persediaan terhadap profitabilitas. Maka dari itu, penelitian ini akan melakukan replikasi penelitian untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Lalu yang kedua, adanya fenomena terkait profitabilitas di seluruh industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa industri bahan konsumsi memiliki profitabilitas di atas rata-rata industri, serta memiliki ketahanan di kala krisis. Selain itu, sektor otomotif dapat memberikan kontribusi yang besar pada PDB negara. Fenomena ini menjadikan industri bahan konsumsi dan otomotif menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai faktor yang menyebabkan return on asset tersebut berada di atas rata-rata industri lain. Batasan masalah. Masalah yang akan dibahas yaitu pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur, industri, barang konsumsi, dan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dikarenakan cenderung mengalami peningkatan atau kinerja keuangan yang tinggi setiap tahunnya. Rumusan masalah yang pertama, apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020? Yang kedua, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020? Yang ketiga, apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020? Adapun tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat akademisnya, peneliti meningkatkan wawasan pengetahuan agar lebih memahami mengenai perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman, dan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam menyempurnakan penelitian yang akan dilakukannya berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Lalu, manfaat untuk perusahaan dapat memberikan manfaat dapat
memberikan masukan bagi perusahaan mengenai peningkatan profitabilitasnya. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan apa yang dilakukan perusahaannya dalam pengambilan keputusan. Lalu kajian teori. Kajian teori signaling teori yang mendasari keputusan investasi adalah teori sinyal. Nah, teori sinyal ini merupakan teori yang membahas penggunaan modal hutang sebagai sumber dana aktivitas perusahaan sebagai sinyal kepada investor, dikarenakan perusahaan yang meningkatkan hutang diyakini memiliki prospek yang lebih baik di masa yang akan datang. Menurut Hosea et al. 2020. Dupont Formula. Analisis Dupont Formula adalah persamaan yang menunjukkan bahwa pengembalian ekuitas dan aset perusahaan dapat dipecah menjadi komponen-komponennya dan dapat dipresentasikan sebagai produk dari beberapa angka. Yang pertama, margin laba sama dengan net income dibagi sales. Yang kedua, rasio perputaran aset sama dengan net profit margin dikali asset turnover ratio. Kajian teori. Yang pertama, profitabilitas, return on asset net sama dengan net income dibagi average total asset. Itu menurut Pagan et al. 2015. Lalu perputaran kas atau cash turnover sama dengan sales dibagi average cash and equivalence menurut Subramanyam 2013. Lalu perputaran piutang atau account receivable turnover sama dengan sales dibagi average account receivable menurut Subramanyam 2013. Yang terakhir, perputaran persediaan atau inventory turnover cost of sales dibagi average inventory menurut Subramanyam 2013. Penelitian terdahulu, yang pertama menurut Eka Ayu Rahayu dan Joni Susilo Wibowo 2014, perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, semua hasilnya signifikan. Lalu menurut Irman Deni 2014, perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan juga signifikan. Menurut Kadek Agustia Dewi Iwayan Suendra dan Sri Dayana Yudi Atmaja 2016, hasilnya juga signifikan. Peter Tiong 2017, perputaran piutang berpengaruh signifikan. Linda Vania Wijaya dan Lau Junjun 2017, cash turnover, receivable turnover, inventory turnover berpengaruh signifikan. Rahmat Hidayat dan Roni Perlindungan, perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh signifikan. Ferdi Abdullah dan Tutik Siswanti 2019, perputaran kas, perputaran persediaan, hasilnya berpengaruh signifikan. Ririn Arianti dan N. Rusnaini 2018, perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan, perputaran kas tidak berpengaruh, dan perputaran persediaan tidak berpengaruh. Rezana Intan Amanda 2019, cash turnover signifikan, receivable turnover tidak berpengaruh, inventory turnover signifikan. Amti Suraya dan Lilis Ratnasari 2019, perputaran modal kerja berpengaruh tidak signifikan, perputaran persediaan berpengaruh tidak signifikan. Dara Ratnawulan, Supramono, dan Titing Suharti 2019, perputaran piutang tidak berpengaruh, perputaran persediaan tidak berpengaruh. Yanti dan Mumun Maimunah 2020, perputaran piutang signifikan, perputaran persediaan signifikan. Siva Maulida Fitria dan Sri Suartini, cash turnover tidak berpengaruh signifikan, receivable turnover tidak berpengaruh signifikan, inventory turnover berpengaruh signifikan. Abdul Rauf Wajo, cash turnover signifikan, receivable turnover signifikan, inventory turnover signifikan. Lalu berikut kerangka pikiran variabel perputaran kas H1-nya signifikan ke profitabilitas juga, perputaran piutangnya X2 dan perputaran persediaannya juga hipotesisnya signifikan. Lalu di sini ada variabel kontrolnya, ada firm size dan leverage. H1 perputaran kas berpengaruh positif terhadap profitabilitas, H2-nya perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas, H3-nya perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Objek dan desain penelitiannya, pengaruh perputaran kas, perputaran
piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lalu metode pengambilan sampelnya dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling method, yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu menurut Haris Rosdianto, Eka Murdani, dan Hendra 2017. Yang pertama, perusahaan manufaktur subsektor rokok, makanan dan minuman, serta farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Perusahaan yang menyediakan laporan tahunan dan keuangan selama tahun 2016 sampai 2020. Perusahaan yang memperoleh laba selama periode 2016 sampai 2020. Berikut operasional variabelnya. Variabel perputaran kas, formulasinya sales dibagi average cash and equivalence menurut Subramaniam 2013. Perputaran piutang, formulasinya account receivable atau account receivable turnover sama dengan sales dibagi average account receivable menurut Subramaniam 2013. Perputaran persediaan sama dengan cost of sales dibagi average inventory menurut Subramaniam 2013. From size sama dengan total aset menurut Hanif dan Mustaman 2017. Leverage sama dengan total debt dibagi total aset menurut Wegan et al. 2015. Dependennya profitabilitas sama dengan net income dibagi average asset menurut Wegan et al. 2015. Teknik pengolahan dan analisis data, analisis statistik deskriptif, analisis persamaan regresi berganda, return on asset sama dengan alpha ditambah beta 1 cash turnover ditambah beta 2 return asset turnover ditambah beta 3 inventory turnover ditambah beta 4 from size ditambah beta 5 leverage ditambah error. Analisis model regresi data panel, pengujian regresi data panel, dan uji asumsi klasik. Berikut hasil deskriptif variabel. Profitabilitas N itu sama dengan jumlah sampelnya Bapak Ibu. Ya, ini ada nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Rata-rata variabel berdasarkan perusahaan yang diobservasi. Perusahaan-perusahaannya dari 45 perusahaan, setelah diteliti cuma 41 yang masuk kriteria. Nah, berikut hasil rata-ratanya. Rata-rata variabel berdasarkan subsektor di industri barang konsumsi dapat dilihat Bapak Ibu. Walaupun subsektor yang ada di industri barang konsumsi cenderung sama, walaupun dilihat secara detail diketahui bahwa subsektor industri rokok memiliki tingkat profitabilitas yang paling tinggi dibandingkan dengan subsektor lainnya. Namun perusahaan rokok juga menjadi perusahaan dengan tingkat perputaran piutang dan ukuran perusahaan yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan subsektor lainnya. Namun, perusahaan di subsektor makanan dan minuman memiliki tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan yang paling besar. Lalu di gambar yang kedua ini rata-rata variabel berdasarkan sektor industri. Nah, gambar ini menunjukkan variabel yang diobservasi berdasarkan jenis sektor industrinya ini. Sektor industri barang konsumsi memiliki tingkat profitabilitas, perputaran kas, perputaran piutang, dan leverage yang lebih besar dibandingkan dengan industri otomotif. Namun demikian, industri otomotif memiliki perputaran persediaan dan ukuran perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan industri barang konsumsi. Berikut uji normalitas data. Uji normalitas data bisa dilihat Bapak Ibu, ini probabilitasnya yang saya dapatkan 0,6. Lalu selanjutnya uji heteroskedastisitas dengan masing-masing nilainya di cash turnover probabilitasnya 0,6, return turnover
0,3, inventory turnover 0,5, firm size-nya RT itu receivable turnover, kok return turnover. Iya ya, receivable turnover, maaf Pak, typo, grogi. Firm size 0,1, leverage 0,7. Lalu selanjutnya uji multikoliniaritas. Uji ini dari variabel lain ke variabel yang lainnya itu tidak boleh lebih dari 0,5. Nggak ada. Kenapa Pak? Nggak ada yang di atas 0,5. Iya. Oke berarti. Ya, iya. Selanjutnya CEM. Nah, CEM ini nilai variabel cash turnover-nya probabilitanya 0,7, receivable turnover-nya 0,07, inventory turnover-nya 0,4, firm size-nya 0,8, leverage-nya 0,2. Untuk FEM, cash turnover-nya probabilitanya 0,04, receivable turnover-nya 0,01, inventory turnover-nya 0,08, firm size-nya 0,01, leverage-nya 0,00. Untuk random effect modelnya, cash turnover 0,005, receivable turnover 0,02, inventory turnover-nya 0,04, firm size-nya 0,51, leverage-nya 0,0003. Lalu untuk uji Chow dan uji Hausman-nya probability-nya sama-sama 0,00. Selanjutnya hasil uji F simultan diketahui bahwa probability-nya ini 0,00. Hasil uji hipotesis T parsialnya dengan cash turnover-nya A1 maksudnya dapat diterima, receivable turnover-nya dapat diterima, inventory turnover tidak dapat diterima juga, firm size-nya variabel kontrol dan leverage-nya juga berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, perusahaan dengan nilai probabilitas terbesar yaitu MLBI, perputaran kas terbesar yaitu CKA, perputaran piutang terbesar yaitu ITIC, perputaran persediaan terbesar yaitu PRAS, perusahaan dengan nilai aset terbesar yaitu ASII, dan leverage terbesar yaitu IMAS. Subsektor industri rokok memiliki tingkat profitabilitas yang paling tinggi dibandingkan dengan subsektor lainnya. Perusahaan rokok juga menjadi perusahaan dengan tingkat perputaran piutang dan ukuran perusahaan yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan di subsektor lainnya. Perusahaan di subsektor makanan dan minuman memiliki tingkat perputaran kas, perputaran persediaan, dan leverage yang paling besar. Bila dibandingkan dengan subsektor lain, sektor farmasi cenderung tidak menonjol atau berada di titik tengah. Sektor industri barang konsumsi memiliki tingkat profitabilitas, perputaran kas, perputaran piutang, dan leverage yang lebih besar dibandingkan dengan industri otomotif. Namun demikian, industri otomotif memiliki perputaran persediaan dan ukuran perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan industri barang konsumsi. Perputaran kas berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan terhadap profitabilitas bisa saja berbeda dalam implementasinya tergantung kepada ukuran perusahaan dan tingkat leverage-nya. Implikasi teoritis. Penelitian ini menambah literatur terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Penelitian ini juga menyajikan referensi mengenai profitabilitas industri bahan konsumsi dan otomotif. Implikasi manajerialnya yang pertama, perusahaan harus mempertimbangkan perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Perputaran persediaan menjadi faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap profitabilitas. Perusahaan juga harus memperhatikan aset dan leverage karena implementasi perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang bisa saja berbeda efeknya berdasarkan tingkat aset dan leverage perusahaan.
batasan dan saran, batasan penelitian yang ada dalam penelitian, yaitu bahwa penelitian ini memfokuskan diri terhadap 3 sektor industri barang konsumsi dan otomotif. Hal ini menyebabkan pembahasan penelitian menjadi terbatas hanya kepada sektor yang diobservasi. Hasil mungkin berbeda bila diterapkan di sektor yang berbeda. Maka dari itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang lebih luas agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas lagi sehingga mampu diaplikasikan di semua sektor industri. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Mbak Susilowati. Kamu panggilannya siapa? Susi apa Wati apa Susi, Pak. Susilo? Susi. Hah? Susilo bapak saya. Oh gitu. Jadi kamu panggilannya apa? Wati. Susi. Ya Susi. Oke. Susi, saya mau persilakan Ibu Lady. Halo Bu Lady. Anak-anak manggilnya Bu Lady, saya bingung siapa sih Bu Lady. Oke, Bu Lady, silakan. Iya, maaf Pak, tadi masih mute. Iya, kalau anak-anak angkatan baru itu karena nggak kenal saya panggilnya Bu Lady, Pak. Saya bingung. Saya bingung Bu Lady yang mana sih Bu Lady? Tapi kalau angkatan 2021, 22 udah dipopulerkan lagi dengan Vina. Sesuai dengan ini kayaknya Pak, dosen tetap dan dosen tidak tetap Pak. Oh Jadi, gitu ya. semasa dosen tidak tetap pakai Bu Lady. Oh ya biar kelihatan beda ya. Mahasiswanya nggak ini. Oke, makasih Pak Muklis, Pak Sparta, Susi, menarik ya ini skripsinya. Ya, cuman ini udah bagus ya. Kamu udah sampai tahap ini, tinggal hitungan menit aja. Kalau selesai, ini kamu jadi alumni ya. Mudah-mudahan ini kita selesai dengan bagus ya. Amin. Setelah 5 tahun berjuang. Iya, setelah 5 tahun berjuang sambil kerja. Luar biasa. Kecamatan Tebet itu pas deket McD Tebet ya? Iya, Bu, sampingnya. Iya, saya dulu setiap pagi itu selama 6 tahun pasti lewat situ, kantor anak sekolah. Anak sekolah di belakang situ Pak, di belakang Kecamatan Tebet. Oh gitu Adik ya. Irma. Ntar kalau mau memperpanjang KTP minta tolong Susi aja. Oh iya benar. Kan sekarang KTP seumur hidup. Oh. Ya surat-surat lain lah. Nah iya, surat. Tahu gitu saya ke sana kemarin ke Kecamatan Tebet. Iya, paling ke belakangnya ke puskesmas bikin surat keterangan sehat. Iya, enggak masuk kuliah. Kayak gini ya, Susi. Ini judulnya menarik, tapi saya sudah mengerti sih sebenarnya. Cuman ini make sure aja ya, Susi. Saya nggak menyalahkan. Cuman menjadi ini bisa dimengerti semua orang aja, ya gitu. Yang pertama, kalau dari judulnya kan ada 3 variabel bebas ya. Perputaran kas, piutang, dan persediaan terhadap perusahaan. Apa coba judulnya di depan? Industri, Bu, barang konsumsi. Oke, naik ke atas. Naikin ke atas aja. Yang pertama aja. Slide yang pertama. Kita mau bahas dari situnya soalnya. Nah, ini ya. Jadi terhadap perusahaan manufaktur, sektor industri barang konsumsi. Nah, kalau saya baca dan dengar tadi, itu industri barang konsumsi itu dibagi-bagi menjadi beberapa subsektor, gitu? Iya, betul. Oke. Kalau saya nggak salah dengar tadi ada di kesimpulan Susi menyebutkan 3 subsektor. Apa aja itu coba? Rokok, makan minum, sama farmasi. Nggak ada otomotif? Otomotif itu kan bukan barang konsumsi. Oke. Tadi soalnya saya dengar waktu penjelasan ada otomotif. Ada otomotifnya, itu buat perbandingan aja, Bu, atas permintaan Pak Sparta yang lalu kan supaya beda dari yang lain katanya. Coba dibandingkan dengan ya perusahaan otomotif gitu, Bu. Bukan saya Pak Muklis.
Pak Mukis. Dua-duanya. Oke, itu pendahuluan ya. Oke. Pak Mukis minta tuh. Kemarin kalau nggak salah mintanya itu ya real estate ya, properti kalau nggak salah. Pak Mukis Tapi ya katanya. udah. Enggak. Otomotif cukup lah otomotif. Tapi Otomotif ya. tapi dia membandingkannya rasio-rasionya aja, dia nggak bikin regresi kelihatannya. Iya. Dia nggak bikin regresi lagi, dia capek kali. Jadi dia hanya membandingkan rasio-rasionya aja, mana yang lebih tinggi gitu aja. Tapi dia nggak bandingin rasio, kemudian koefisien regresinya mana yang lebih besar nggak dia bikin. Dia hanya bandingin rasio-rasionya aja. Iya. Jadi mungkin dia udah fokus ke konsumtif kayaknya. Kemana ke sektor barang konsumsi ya. Jadi rokok, makan minuman, dan apa satu lagi? Farmasi. Iya, karena saya membacanya agak lanjut nih tadi. Kenapa ada? Karena dia berusaha memenuhi keinginan saya, tapi nggak semua gitu loh. Nggak selesai gitu ya Pak, benar. Karena dia capek bikin regresinya, kan ngumpulin lagi data segitu banyak kan. Iya, benar. Maksud saya perusahaan manufaktur aja gitu, sehingga bisa dibandingin misalnya pengaruh inventory terhadap profitabilitas. Kalau di barang konsumtif gimana, kalau di otomotif gimana gitu loh. Tapi dia nggak sampai ke rasio, ke koefisien regresinya, dia bandingin, dia hanya rasionya aja. Depannya aja, yang di depan pendahuluannya aja ya Pak, benar. Jadi benar kalau kayak gitu saya nangkepnya itu aja ya. Oke, jadi saya ngerti. Jadi kita fokus ke industri barang konsumsi. Tiga subsektor. Makanan, minuman, rokok, dan farmasi. Oke. Nah, terus coba turun ke bawah lagi slide-nya, slide berikutnya di bawah lagi, yang ada tabelnya tadi. Oh, nggak digambarkan ya, berarti deskripsi ya. Di sini nggak ada ya. Yang ada gambar tabel profitabilitas, rasio profitabilitas, terus cash turnover segala macam itu yang kamu gambarkan itu pakai diagram. Ada nggak? Nah ini, ini maksud saya ini. Kalau seperti ini, saya bacanya ini datanya sampingnya tahun, gitu. Saya jumlah benar. Ke kanannya ini rasio ya? Enggak, ini masing-masingnya berbeda. Kalau kita lihat bawahnya berbeda. Jadi mungkin sebaiknya Susi pakai diagramnya batang aja. Jadi ada 3 nih. Profitabilitas 3. Karena kan kita ngambil 3 sektor ya Susi ya. Iya Bu. Makan minuman, farmasi, rokok. Nah itu jadi 3 di sini kan. Nanti di perputaran kas 3 juga kan. Batang aja. Kalau kayak gini kan kita saya bacanya Bu turun naik gitu dalam tahun yang sama gitu loh ya. Nah, tapi kan ini yang dilihat satu-satu kan gitu. Ya diganti diagram batang ya, jangan pakai. Kalau kayak gini kan bingung ya gitu. Siap Ibu Bapak. Nah ini untuk 3 subsektor ya, nggak masuk yang dimaksudkan Pak Muklis juga ya. Kalau yang gambar keduanya baru perbandingan antara konsumsi sama otomotif yang di bawahnya. Oke, total konsumsi di sini perbandingannya. Harusnya pakai batang ya. Nah, jadi kalau ini kelihatan turun naik gitu. Jadi kalau di sini kan kelihatan memang yang biru itu barang konsumsi lebih besar ya. Lebih tinggi untuk semuanya kecuali profitabilitas. Bisa nggak tuh? Kenapa? Kenapa kok otomotif persediaannya lebih tinggi perputarannya? Otomotif kenapa? Perputaran persediaannya lebih tinggi kan? Itu merah otomotif kan? Oh iya. Kalau yang lain lebih tinggi sih makanan dan minuman. Perputaran kas. Tapi tetap saja yang lebih besar karena si industri makan minum ini stabil Bu. Enggak, itu kalau lihat di perputaran persediaan kan ke atasnya itu merah di atas, biru di bawah. Yang rata-rata variabel berdasarkan sektor industri.
merahnya kan di atas tuh, berarti kan si otomotif lebih tinggi dibanding barang konsumsi untuk jenis perputaran persediaan. Ya enggak? Perputaran persediaannya. Ah. Ya ini karena gambarnya nggak pakai batang, jadi kita membandinginnya juga susah. Iya Pak, bener. Tapi kalau saya lihat dari merah birunya itu Merah Pak. birunya aja. Ya. Merahnya kan di atas. Jadi artinya tingkat perputaran untuk barang konsumsi ini jauh lebih cepat dibanding dengan barang makanan dan minuman. Tapi untuk persediaan kenapa enggak ya? Untuk persediaan kenapa otomotif lebih tinggi ya? Itu. Jadi artinya kan persediaannya tuh sering banget Pak terjadi penjual beli. Padahal mobil pasti lebih lambat perputaran. Nah itu logikanya gitu Pak. Itu aja sih saya mau nanya. Nggak mungkin dia beli mobil pagi sore udah laku, nggak mungkin. Iya, bisa kalau sebulan kan berbulan-bulan baru laku mobil satu gitu kan. Makanan, rokok kan kita beli. Wah itu cepat. Cepat. Jadi harusnya biru tuh di atas semua gitu. Kalau menurut saya gitu loh. Ya betul. Ya udah ya nanti kamu teliti lagi tuh datanya tuh. Ini tahun berapa ini, untuk 1 tahun atau untuk berapa tahun? Untuk 5 tahun. Oh, untuk 5 tahun. Rata-ratanya. Bisa aja sih 5 tahun. 5 tahun itu orang makannya sedikit ya. Banyakan beli mobil selama 5 tahun. Mungkin per tahun kamu bikinnya kali 2000 berapa, 2000 berapa, 5 tahun. Iya, per tahun kamu bandingin profitabilitas 1 tahun aja, 1 tahun terakhir gitu ya Pak ya. 1 tahun terakhir. Ya, atau kalau 5 ya 5 tahun dibandingin, 2-duanya dibandingin gitu loh. Jadi misalnya 2016 konsumtif segini, otomotif segini, 2016 konsumtif segini, otomotif segini gitu loh. 2017 konsumtif segini, otomotif segini gitu loh. Nah dari situ bisa kita lihat karena ini dalam persen. Ini dalam persen ya? Ini dalam persen kan, bukan dalam rupiah kan? Iya. Oh iya benar. Kalau dalam persen itu mestinya profitabilitas otomotif lebih tinggi kali ya? Ternyata enggak juga ya? Enggak tuh, berarti masih rendah ya. Berarti barang konsumtif dalam persen lebih tinggi ya profitabilitasnya ya. Kuantitasnya Pak ya. Profitabilitas yang paling kiri kan profitabilitas tuh. Nah, terus yang kedua perputaran kasnya itu ternyata memang konsumtif lebih tinggi, masuk akal. Perputaran piutang itu konsumtif lebih cepat. Ya, masuk akal. Nah, ini perputaran persediaan ini nih kok konsumtif lebih lambat daripada otomotif. Apa iya gitu ya? Nah, itu. Kalau logikanya kan enggak ini ya, orang kan nunggunya agak lama mau beli mobil kan. Rusakin 1 mobil dulu baru beli lagi. Atau mungkin ini bisa jadi dipicu beberapa tahun terakhir pas kita mulai ganjil genap diperluas itu kali ya, jadi orang beli mobilnya cepet gitu. Tapi nggak mungkin sih, tapi mungkin beli mobil ganjil genap. Ya ini Susi. Halo Susi, ini kalau saya ngelihat penelitianmu ini saya belajar banyak nih dari sini. Kenapa Pak? Saya punya kesimpulan banyak dari penelitian ini. Cuma kamu sendiri waktu baca itu kayaknya kurang memahami sehingga kamu kurang bisa menarik manfaat dari penelitian kamu ini gitu loh. Ya. Jadi misalnya coba di situ yang paling tinggi profitabilitasnya apa antara barang konsumtif itu antara 3 tadi, rokok, obat-obatan sama makanan ya. Ya kan? Nah, itu profitabilitasnya paling tinggi apa? Yang paling tinggi banget itu makanan dan minuman, Pak. Mana? Stabil tinggi, tapi kalau profitabilitas mana coba tadi hasilnya? Ini digedein di zoom. Yang atas. Terus enggak yang ini di zoom. Nah, yang ini deskriptifnya ada nggak? Oh, deskriptifnya ya. Ada.
Nah, tuh. Lah, ini lihat. Profitabilitas di sini kamu kelompokkan nggak berdasarkan Enggak, 3 Pak. subsektor itu? Enggak ya? Enggak. Nah, ini kalau kamu kelompokkan, perusahaan. oh ini hanya berdasarkan perusahaan? Iya. Enggak dikelompokkan berdasarkan subsektor? Enggak, Pak. Coba kalau kamu kelompokkan berdasarkan subsektor, itu kelihatan profitabilitas yang paling tinggi itu, tadi kamu sebutin kok. Di kesimpulannya ada Pak emang. Coba misalnya di sini lah, profitabilitas yang tertinggi mana? Aisyah atau HM tuh. Ini. HM tadi mana tuh HM? SM juga tinggi. Tuh, HMSP apa tuh? 27,56 profitabilitasnya. Sampurna ya. HM Sampurna. Ya enggak? Iya. Sampurna. Ya kan? Coba lihat. 34 paling tinggi 34. 34 apa tuh 34? Coba lihat. 34. Tuh yang 34,15 apa? Mana perusahaan apa itu? Oh ini merek obat Pak, merek ya. Kalau merek obat itu pakai C kalau nggak salah. Pakai C. Oh iya benar. GGRM tinggi juga ya. GGRM gudang garam kan? Gudang garam. Itu konsumsi Pak ya, MERK. Nah ini kamu sebaiknya kamu pahami ini gitu loh. Kamu jangan hanya membaca aja, ya kamu pahami ini gitu. Jadi coba lihat tuh HM Sampurna tuh profitabilitasnya tinggi 27% gitu kan. Tapi jadi dia setiap dia belanja 100 dia dapat untung 27 gitu kan. Misalnya belanja tembakau, belanja kertas, belanja apa gitu 100 rupiah, dia untung 27 rupiah gitu. Sementara yang lain-lain itu cuma untung 7 rupiah, ada yang untung 15 rupiah, ada yang cuma untung 1,9 rupiah. Ini kan? Nah, jadi kamu dihayati gitu angka-angka ini gitu. Ya. Supaya kamu ngerti usaha apa sih yang menguntungkan di Indonesia ini gitu kan. Dulu saya pernah bimbing mahasiswa saya waktu itu, dia bandingin saya suruh bandingin antara rokok sama konsumtif, sama obat. Rokok sama obat. Itu profitabilitasnya jauh lebih tinggi rokok daripada obat. Iya. Karena rokok itu kan bikin penyakit. Kalau obat kan menyembuhkan penyakit. Gitu. Jadi lebih untung orang yang bikin penyakit daripada orang yang menyembuhkan penyakit. Gitu loh. Nah itu yang seperti itu kamu harus paham gitu. Ya, Susi. Ya, Pak. Kamu harus paham yang kamu teliti ini cerita tentang apa gitu. Ya, jadi kamu lihat tuh. Jadi kenapa profitabilitas rokok itu tinggi? Karena orang belinya itu kan karena kecanduan, bukan karena kebutuhan. Dia sebetulnya badannya nggak butuh rokok, cuma karena kebutuhan, kecanduan ya dia pengen ngerokok terus. Ya kan kalau makanan itu kan orang belinya karena kebutuhan. Kalau rokok itu orang belinya karena kecanduan. Yang namanya jual barang sama orang kecanduan ya pasti untung lah. Betul. Ya kan? Nah, bahkan profitabilitas perusahaan rokok itu lebih tinggi daripada obat gitu loh. Padahal obat itu kan bermanfaat jelas buat orang ya, tapi dia profitnya lebih, persentasenya lebih kecil gitu. Kalau rokok itu lebih tinggi. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kamu tertarik menghitung profitabilitas perusahaan-perusahaan yang masuk di Islamic Index sama yang nggak masuk, itu akan kelihatan bahwa yang masuk Islamic Index itu profitabilitasnya lebih rendah daripada yang nggak masuk gitu. Jadi dagang barang halal itu untungnya lebih rendah daripada dagang barang haram gitu. Ngerti nggak? Seperti itu kamu harus ngerti yang kayak gitu. Ya. Terus itu nanti misalnya perputaran piutangnya pabrik rokok itu cepet banget karena dia jual ke toko-toko itu cash semua. Jadi kalau supplier rokok dia nganter ke misalnya ke Indomaret itu, dia nyetor ke Indomaret, kayak di Kemang itu kan ada Indomaret, ada Alfa, ada Circle K, ada ya kan. Nah itu setiap dia nyetor ke toko-toko itu dia minta cash. Kalau rokok. Tapi kalau obat-obatan, barang konsumtif dia setor ke apotek. Tempo sebulan gitu. Dia setor obatnya dulu, bulan depan baru dia tagih. Tapi kalau rokok enggak.
Sekarang saya store barang bayar sekarang juga, kalau nggak saya storein. Gitu. Jadi rokok itu piutangnya pendek-pendek. Karena pedagang-pedagang itu butuh barang gitu supaya dia dapat untung kan, jualan. Dia kan pengen jualan, pengen punya barang supaya dia bisa jual gitu. Suruh bayar cash, dia bayar cash. Tapi kalau obat-obatan itu yang lebih butuh itu produsennya. Produsen membutuhkan distributor, ngerti nggak? Iya. Jadi kalau untuk barang obat-obatan itu bargaining power apotek itu lebih tinggi daripada bargaining power pabrik obatnya. Karena pabrik obatnya butuh distributor. Nah, sehingga dia bilang tolong dong jualin barang saya. Oke Pak, saya jualin tapi tempo 2 bulan gitu loh. Tapi kalau rokok nggak begitu, justru bargaining power toko lebih tinggi daripada bargaining power pabrik rokoknya. Sorry Pak, bargaining power pabrik rokoknya lebih tinggi daripada tokonya kalau untuk rokok. Sehingga pabrik rokoknya bilang kalau mau jualan rokok harus bayar cash. Kalau nggak saya kasih barang. Nah gitu. Jadi itu yang seperti itu perlu dilihat nanti kaitannya sama umur piutang, umur persediaan gitu ya. Nah, coba nanti kamu lihat kalau umur persediaan rokok itu pasti perputaran persediaannya pasti lebih cepat rokok daripada obat. Iya. Karena orang beli rokok bisa sehari 3 kali, nggak ada beli obat sehari 3 kali. Ya kan orang mungkin 2 bulan sekali dia baru sakit, 3 bulan sekali baru sakit. Tapi kalau ngerokok sehari bisa 3 kali dia beli rokok gitu kan. Ngerti nggak? Nah itu yang kayak gitu kamu hendaknya menghayati. Ngerti nggak Susi? Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Nah jadi coba nanti kamu baca-baca lagi angka-angkanya. Kamu pahami maknanya dengan barang yang sedang kamu teliti gitu loh. Ya Susi? Ya siap Pak. Oke, silakan Bu. Ya, makasih Pak Muklis. Jadi itu saran saya yang pertama ya, tabelnya pakai grafik batang. Terus nyambung ke yang tadi tingkat perputaran persediaan, kenapa kok bisa lebih tinggi ya si perusahaan otomotif. Nah ini kan aneh ya. Jadi kalau kata Pak Muklis sebaiknya memang dilihat lebih rinci lagi, lebih detail lagi seperti subsektor yang dibuat. Jadi kalau saya sih tadinya mikir malah karena makanya tadi pertama kali saya minta judul kan ya Susi ya. Saya mikirnya ya udah industri industri barang konsumsi aja, udah nggak usah udah dibilang konsumtif aja kan dibandingin 3 subsektor lumayan itu bagus juga kok. Iya, tapi kan jadinya kalau dibandingin 3 subsektor ini kan kita harus ngomong lagi gitu Pak Muklis. Jadi kalau dari judulnya kan nggak kelihatan gitu. Kalau mau dibandingin memang harus lebih detail lagi gitu Susi ya. Jadi ini sebenarnya serba nanggung, serba nanggung. Ya. Nah, jadi gitu ya, terserah aja nanti gimana sama jalan keluarnya. Cuman ya itu tadi kalau memang kita mau bandingkan, awalnya kan mau bandingkan masing-masing subsektor. Nah itu jelas ininya di-cut juga gitu kan, datanya di-cut gitu kan antara tiga subsektor. Jadi di sini udah mulai kita pilah gitu ya, Susi ya. Siap. Oke. Terus tadi itu yang itu masukan ke saran tuh yang dimaksud Pak Muklis tadi ya, kenapa kok untuk penelitian berikutnya itu bisa bandingkan antara perusahaan industri barang konsumsi dengan yang otomotif gitu untuk saran berikut penelitian selanjutnya ya. Ya. Terus itu tadi pas di kesimpulan ya. Kesimpulan tadi nih di sini. Nah ini dasarnya dari mana ini Susi membuat kesimpulan perusahaan dengan nilai profitabilitas. Oh ini terbesar yaitu MLBI, CK. Ini dari mana? Dari pernyataan yang tabel yang tadi itu Bu. Diceritakan di skripsinya di tabel itu dibaca kemudian ada pernyataan seperti ini. Iya, dari yang hasil profitabilitasnya itu dilihat dari tabelnya ya MLBI itu terbesar gitu Bu. Seperti perputaran kasnya CEKA yang terbesar gitu. Oke, sebentar ya saya lihat. Tapi memang belum diklasifikasiin itu sih Bu. Iya. MLBI itu multi bintang ya, CK apa gitu ada di sini 41. Oke. Nah, ini mungkin sebaiknya
ini rata-rata ya, bukan per tahun ya berarti ya, selama 5 tahun. Rata-rata sama 5 tahun. Iya ya, jadi karena ini kita mau perusahaannya banyak, kemudian ini jadi bingung, yang mungkin akan lebih bisa memberi arti kalau yang 5 tahun ini kita pisahkan juga tuh menjadi per tahun ya. Jadi tahun segini apa yang tinggi, tahun segini apa yang tinggi gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan kita nggak bisa ngomong nih perputaran terbesar yaitu pada ITIC gitu kan. Nah ini harusnya kita sebutkan selama 5 tahun. Jadi periode 5 tahun ITIC yang ini karena kita bikinnya kan ngitungnya rata-rata selama 5 tahun profitabilitas gitu. Nah, dan di sini nggak karena kita nggak membedakan ya antara subsektornya, jadi terpaksa gini ya. Nah kalau ini sih saran saya dibikin kesimpulannya itu CK gitu kan. Nah mungkin MLBI ini kan kodenya perusahaannya ini dalam kurung apa gitu perusahaannya ya, MLBI tadi apa tadi multi bintang ya kalau nggak salah. Nah itu supaya orang langsung nggak balik lagi ke depan gitu lihat sampelnya ya. Ini kan udah di kesimpulan kan, karena orang hanya baca isi sama kesimpulannya seperti itu ya. Jadi ini dijelaskan lagi di sini kesimpulannya untuk rata-rata perhitungan 5 tahun ya gitu ya. Iya. Nah tapi di sini subsektor rokok nih. Nah itu dari mana pengelompokan subsektor rokok yang termasuk perusahaan rokok ada berapa? Ada gudang garam apa aja? Iya. Bentar, Bu. Di depan dijelaskan nggak yang termasuk subsektornya? Itu dia kan belum dikelompokin, Bu. Ini Iya. masih umum. Iya. Ya, karena di kesimpulannya kamu udah jelaskan subsektornya gitu loh. Jadi apa sih nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi kalau di kesimpulan yang ada harus sebelumnya sudah dijelaskan dulu subsektornya gitu ya. Mungkin nanti ini kan udah bisa sih ya, tinggal dibagi aja nih ya untuk barang makanan dan minuman kan mulai dari Alde sampai apa gitu, kemudian gudang garam dan apa gitu, baru nanti otomotifnya gitu. Ya tinggal naruhin tabelnya apa masukin ininya aja ya. Kalau perhitungannya kan udah regresinya udah sama aja, cuman ini penampilan di urutannya aja itu mungkin ya. Jadi tambahkan aja itu pembagian subsektornya, karena di sini kesimpulannya ada 3 subsektor gitu loh ya. Oke. Nah terus yang hasilnya, coba lihat hasil tadi, hasil regresinya. Yang mana, Bu? Hasil regresi, persamaan regresi yang terakhir banget yang ini ya. Oke, jadi semua bagus ya. Hasilnya itu signifikan semua ya. Tiga-tiganya, X1, X2, X3-nya signifikan. Rates-nya negatif, benar ya. Jadi signifikan dan berpengaruh positif. Ya, jadi gimana, Bu? Sesuai dengan yang diinikan ya dari teori ya, seperti itu ya. Coba deh diterjemahin nih, gimana cara baca ini? Yang mananya, Bu? Yang pertama tuh RT. CT. RT itu apa RT? Receivable turnover. Iya. CT cash turnover, receivable turnover, inventory turnover, firm size sama leverage. Ya, untuk yang uji F simultannya probability-nya 0,00. Dilihat dari tabel DU bahwa yang uji F simultan ini Durbin Watson-nya 2,073826. Hasil uji hipotesis T parsialnya, cash turnover-nya probability-nya 0,04,
receivable turnover-nya 0,0156, inventory turnover-nya 0,0087, firm size-nya 0,0119 dan leverage-nya 0,00. Ya Susi, halo Susi. Iya Pak. Jadi nanti kamu tambahin aja. Jadi di sini kan yang CT, RT, IT, ini kan yang diteliti sebetulnya itu kan. Ya, iya. CT, RT, IT itu semua positif signifikan. Iya. Ya, jadi makin tinggi turnover aset-aset lancar tersebut, maka profit akan makin tinggi juga. Jadi itu maksudnya gini, Susi. Jadi kalau piutang ya, piutang. Misalnya kita kasih piutang nih tanggal 1. Ya. Tanggal 30 dia baru bayar. Terus kita kasih lagi tanggal 1, tanggal 30 dia baru bayar. Tanggal 1 kasih lagi 30 dia baru bayar. Berarti itu dalam 1 tahun berapa kali kita ngasih piutang? Berapa kali apa Pak? Berapa kali kita jual barang ke dia? Tanggal 1 kita kasih, akhir bulan dia bayar. Tanggal 1 kita kasih lagi barang, akhir bulan dia bayar. Nah, jadi dalam 1 tahun berapa kali kita jual barang ke dia? 12 kali. 12 kali kan, itu namanya receivable turnover. Ngerti? Ya. Itu namanya receivable turnover. Nah, kalau receivable turnover itu kalau misalnya hari ini saya kasih barang, seminggu dia udah bayar. Kita kasih lagi barang, seminggu dia udah bayar. Kali ini saya kasih barang, seminggu dia udah bayar. Nah, itu kalau seperti itu, receivable turnover-nya berapa kali? Kamu ngasih piutangnya berapa kali? Senin kamu kasih, Minggu dia bayar. Senin kamu kasih, Minggu dia bayar. Senin kamu kasih, Minggu udah bayar. Berarti dalam setahun berapa kali tuh? 52 kali. 52 kali. Nah, kira-kira kalau kamu dagang, itu yang lebih untung yang mana? Setahun 52 kali apa setahun 12 kali? 52 kali. 52 kali gitu loh. Ngerti nggak? Ya, jadi makin cepet kamu dagang sama dia, kamu kasih dia bayar, kasih lagi dia bayar, kasih dia bayar, kasih dia bayar. Makin cepat itu keuntunganmu makin tinggi gitu loh. Iya Pak. Maksudnya gitu ya. Jadi makin tinggi perputaran piutang, makin tinggi labamu gitu loh. Nah, maksudnya gitu. Demikian juga dengan inventory. Kalau inventory itu kamu beli barang tuh jual, beli barang jual, beli barang jual, beli barang jual gitu kan. Nah, kalau kamu nyetoknya lama, misalnya kamu beli tanggal 1, tanggal 20 baru laku. Ngerti nggak? Iya. Tanggal 21 beli barang lagi. Tanggal 21, tanggal 10 baru laku. Berarti kan kamu nyetok barang 20 hari. Ngerti nggak? Nyetok barang 20 hari. Nah, kalau kamu beli pagi, sore udah laku, beli pagi, udah sore udah laku, berarti kan nyetok barangnya cuma sehari. Ngerti nggak? Itu keuntunganmu mana yang lebih tinggi? Yang nyetoknya sehari apa yang 20 hari? Setiap hari. Yang setiap hari, ya kan? Ya, nah, itu namanya inventory turnover. Ngerti? Nah, di sini kan positif nih, positif signifikan. Artinya makin cepat barang itu laku, makin tinggi keuntungan perusahaan gitu. Nah, jadi kalau inventory turnover itu artinya makin cepat barang itu laku, makin tinggi keuntungan perusahaan. Kalau receivable turnover itu makin cepat barang itu dibayar sama distributor, makin tinggi keuntungan perusahaan. Nah, cash itu juga, cash itu kita habis terima cash, terus sudah kita beliin barang lagi, terima cash kita beliin barang lagi, terima cash kita beliin barang lagi. Makin cepat kita operasikan cash kita itu, makin cepat laba kita naik. Nah, itu artinya seperti itu, kamu harus paham gitu, harus paham makna dari penelitian ini. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan harus berusaha meningkatkan terus perputaran piutang, perputaran kas, dan perputaran persediaannya supaya profitnya makin tinggi gitu loh. Jelas, kamu harus bisa cerita dengan bahasa yang enak, jangan bahasa statistik. Nah, waktu di kesimpulan kamu harus bisa ngomong pakai bahasa manusia, bukan ngomong pakai bahasa statistik, ngerti nggak? Iya Pak. Ya, itu di kesimpulan kamu harus bisa ngomong begitu. Ya. Nah, kemudian di firm size itu perusahaan yang gede sama perusahaan yang kecil itu profitabilitasnya lebih gede perusahaan yang gede. Gitu loh. Jadi misalnya kayak misalnya Giant sama Alfa misalnya. Tokonya gedean mana tuh? Giant sama Alfa? Giant. Gedean Giant kan? Nah, jadi
kalau menurut penelitian kamu ini profitabilitas Giant itu lebih tinggi daripada profitabilitas Alpha. Ini enggak? Karena perusahaannya lebih gede. Kalau perusahaannya lebih gede, keuntungannya lebih besar daripada perusahaan yang kecil, gitu kan? Ya enggak? Nah, itu menurut penelitianmu ini, gitu kan? Nah, tapi kan sekarang kenyataannya Giant malah tutup, gitu kan? Alfamart malah terus nambah cabang, ya enggak? Ya enggak? Nah, itu kamu bisa perhatikan di situ bahwa ukuran perusahaan itu yang namanya definisi ukuran perusahaan itu seperti apa gitu. Ya, nah terus ini leverage itu kan negatif tuh. Negatif itu artinya kalau perusahaan nambah utang, untungnya turun, gitu enggak? Itu kan negatif, kamu lihat tuh negatif. Ya, negatif. Nah, jadi negatif itu artinya leverage itu artinya utang. Leverage itu artinya banyak utang apa enggak gitu loh. Nah, karena negatif itu artinya kalau perusahaan makin banyak utang, maka keuntungannya turun. Nah, kenapa coba turun? Karena kan banyak utangnya. Banyak utang kan banyak bayar bunga. Ya enggak? Nah, gitu loh. Jadi keuntungannya udah habis buat bayar bunga gitu. Jelas? Nah, jadi kalau menurut penelitian kamu ini perusahaan-perusahaan barang konsumtif ini udah terlalu banyak utangnya gitu loh. Sehingga jangan nambah utang lagi, karena kalau nambah utang nanti profitnya akan turun gitu. Ya. Jadi di kesimpulan itu kamu harus bisa cerita dengan setengah mungkin 5 kalimat di abstrak itu harus bisa. Ya, harus bisa. Jadi berdasarkan penelitian saya ini untuk meningkatkan profitabilitas yang harus dilakukan adalah perputaran modal kerja, yaitu perputaran kas, perputaran piutang dan persediaan persediaan. Karena kalau itu meningkat maka laba akan naik. Tuh, ya, itu kesimpulan 1. Kesimpulan 2, ternyata perusahaan besar profitabilitasnya lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Nah, walaupun ini sebenarnya bukan tujuan penelitian kamu ya, karena ini kan kontrol variabel. Nah, lalu kalau leverage, ternyata perusahaan itu makin banyak utangnya, ROA-nya makin turun. Ya karena berarti dia makin banyak menanggung biaya bunga. Tuh. Tahu nggak? Ini saya membaca penelitian kamu ini, saya merasa memperoleh manfaat luar biasa gitu. Menarik ya Pak ininya. Menarik gitu. Kalau Cuma kita bisa bacanya. Cuma sayang kamu waktu baca itu kurang menghayati gitu loh. Ya. Jelas Susi? Iya, Pak. Nah, jadi penelitian itu harus menambah pengetahuan kita tentang kehidupan ini. Ini kalau orang nggak meneliti nggak bakal tahu dia. Iya. Nah, dia taunya belanja ke supermarket gitu kan, beli obat, beli apa, tapi dia nggak tahu bagaimana profitabilitas produsen itu. Dengan melakukan penelitian ini kita bisa tahu. Jadi kalau nanti Susi mau pindah kerja di perusahaan misalnya, jadi konsultan misalnya, ada perusahaan yang mau go public nih, saya mau go public, saya berusaha di bidang manufaktur, di bidang konsumtif, nah, bisa ngomong gitu kan, bisa cerita. Ya, gitu ya, Susi. Pak. Pokoknya saya harap kamu dalam meneliti ini memperoleh pengetahuan yang berdasarkan data. Gitu. Kamu bisa menyaring kesimpulan berdasarkan data. Nanti kesimpulannya diubah ya. Kesimpulannya diubah pakai kalimat bahasa manusia. Jangan pakai bahasa statistik, oke? Oke, nah itu dari saya, saran saya ya. Oke. Nah, Bu Vina kalau ada lagi. Udah Pak, itu dulu Pak. Udah, oke Pak Sparta, silakan Pak Sparta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muklis, Bu Vina, dan juga kepada Susilowati. Saya ucapkan selamat yang sudah sampai ke tahap ini. Karena berjuang juga nih memberikan motivasi kepada Susilowati. Wah, luar biasa ini. Supaya cepat segera. Karena bagi saya, mahasiswa yang lambat berdiskripsi beban buat saya itu. Betul Pak, betul. Saya pinginnya segera, malah sekarang untuk skripsi di 2 tahun terakhir saya selalu ngomong ke mahasiswa, kalau kalian nggak bisa 4 bulan, mending pindah pembimbing aja. Ya. Sama saya bilang segitu aja mahasiswa. Ya, supaya cepat mereka. Iya, dan ada satu yang pindah, akhirnya ada satu orang pindah skripsi ganjil tahun 2021 ini, 21 ada pindah karena dia nggak perlu datang selama 4 bulan. Karena alasan magang, ya alasan magang nggak bisa terima magang. Oke, kembali ke skripsi ini, memang
kalau kita lihat di dalam buku analisa lapangan keuangan ya, Sondi sama Saunders ya, itu memang ada suatu kondisi iklim lama yang mengatakan perusahaan otomotif itu turnovernya rendah karena orang lama laku. Tapi sekarang beda. Sekarang mereka inden paling cepat. Kenapa otomotif paling cepat? Karena presiden itu nggak sempat begitu selesai produksi sudah kirim ke pelanggan. Karena inden mereka. Nah, itu menyebabkan turnovernya tinggi sekali, mengalahkan industri lain. Tapi obat nggak pernah inden kan? Mana ada industri otomotif nggak ada inden. Ya, itu jadi inden berarti duit masuk dulu baru barang dibikin. Iya, jadi itu yang berubah sekarang itu yang buku-buku di sebelum COVID itu untuk di Indonesia nggak berlaku. Tapi di negara lain mungkin berlaku karena di negara lain nggak pernah inden karena produksi sedikit kan. Seperti di Eropa otomotif nggak pernah inden. Amerika mana ada inden mereka. Orang sini kan gila mobil, Pak. Nah, di Indonesia enggak. Indonesia itu termasuk kaya. Tadi saya ada orang di luar negeri datang ke Indonesia di Jepang. Dia bilang gini, baru saya lihat di YouTube itu. Baru saya datang, gila banget. Udah lebih setahun saya nggak pulang ke Indonesia. Mobil baru semua. Mungkin banyak orang kaya di Indonesia katanya. Mobil baru semua di jalan katanya. Jadi memang luar biasa itu. Kalau kita lihat di Jakarta, tapi kalau di daerah nggak juga. Di daerah saya lihat nggak juga lah. Di daerah pun masih ada mobil-mobil tahun 10 tahun, 15 tahun masih ada. Tapi Jakarta luar biasa. Karena daya belinya belum tinggi aja Pak, begitu daya beli langsung naik langsung mobil. Iya, pastilah. Jadi sekarang kan hampir semua kendaraan itu nggak misalnya nih, jangan kan mobilnya, motornya inden banyak sih, motor inden. Saya kemarin beli motor anak saya itu, Evo, itu 2 bulan indennya. Motor apa Pak? Motor apa? Motor Honda motor. Itu 2 bulan indennya. 2 bulan? 2 bulan inden Pak. Oh, jadi gitu. jangan ke mobil, motornya inden. Jadi kalau lihat otomotif yang motor mungkin turnover tinggi juga tuh persediaannya. Maka keuntungannya otomotif besar Pak Bu Vina, karena mereka luar biasa. Nggak sempat itu, paling barang jadi itu ternyata mungkin paling lama 2 minggu Pak Muklis, 2 minggu 3 minggu paling. Mereka udah kayak ke Suman, udah ada nampung. Ya, berarti itu terjawab tuh tadi tuh Susi. Iya. Terjawab tadi ya. Kenapa inventory turnover otomotif lebih tinggi daripada konsumtif? Iya. Terjawab itu tadi. Iya Pak. Itu dan juga memang ini karena sibuk bekerja Susi ini, jadi berita seperti ini cukup berat juga bagi Susi ini ya. Iya. Dan bekerja, jadi tapi saya senang juga saya bisa di hari ini ujian. Dan senang juga saya karena menghabiskan cuci gudang nih, saya lama ini. Masih ada lagi satu lagi nih. Iya nih. Ada Luar satu lagi di biasa 5 tahun betah di Kemang nih. Iya. 2 tahun. Sama saya udah berapa lama? Lebih setahun kan, Susi? Lebih setahun lah sama saya. Iya, setahun. Sempronya sih udah dari tahun lalu. Lalu itu, Pak Muklis, Bu Vina udah lupa sama Susi itu. Sempronya bukannya baru ya? Udah setahun lalu. Udah lama Pak, tahun lalu, tapi mulur terus waktunya gara-gara udah signifikan terus ya data error. Oh gitu, ya. Dia kena COVID juga Pak Muklis. Oh, kena COVID juga ya? Iya. Iya, pernah kena COVID. Itu Pak Muklis, Bu Vina. Jadi saya terima kasih Bu Vina sama Pak Muklis sudah memberikan wawasan kepada Susi. Mudah-mudahan Susi bisa berguna untuk pekerjaannya dan bisa, kalau seandainya lulus maka bisa memperbaiki karirnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Susi, jadi selamat sekali lagi nih udah bisa menyelesaikan ini ya. Nanti mudah-mudahan hasilnya bagus. Amin ya Allah. Gimana Susi, kerjanya gimana Susi? Iya Pak, Sabtu Minggu juga masih suka dikasih kerjaan. Oh gitu ya, itu di kelurahan ya? Enggak, di kecamatannya Pak. Oh di kecamatan. Saya minta cuti masih di WA-in terus. Oh iya, di kecamatan ya. Seperti itu Pak, iya. Terus ada kemungkinan diangkat PNS nggak tuh atau enggak Pak, harus tes juga, iya. Harus ikut prosedur. Ya, kecuali itu yang udah lama-lama kan dia masuk P3K itu. Nah, sekarang P3K ini. Jadi setiap berapa tahun diperpanjang? Setahun sekali diperpanjang gitu? Tahun sekali diperpanjang. Tapi selalu diperpanjang kan?
Iya, selalu diperpanjang kebijakan pimpinan juga sesuai evaluasi kinerjanya sih. Oh gitu. Iya. Oke, tapi biasanya sih kalau udah dikenal baik gitu bisa sih diperpanjang, cuma masih tetap belum pegawai tetap gitu ya. Iya, Terus benar. gimana rencananya mau coba di tempat lain atau udah betah di situ kelihatannya? Mau coba tempat lain. Oh gitu ya, baguslah kalau gitu. Mudah-mudahan nanti bisa masuk perusahaan gitu kan, jadi pengetahuan selama di IBS jadi bisa diterapkan gitu, lebih bisa diterapkan. Sekarang bisa juga, tapi kan kalau di organisasi bisnis mungkin lebih banyak bisa diterapkan. Iya, betul. Oke, kita rapat dulu ya Pak Sparta. Iya Pak Muklis. Ya, silakan Mbak. Halo, siapa Devita ya? Wulan ya. Wulan, halo Mbak Wulan. Mbak Wulan, ini kita mau rapat dulu. Ya, Susilo. Ya. Susi bisa live dulu. Oke, siap izin live dulu ya Pak, Bu. Ya. Susi sudah bergabung kembali, Bapak Ibu, silakan. Oh ya, Susi, selamat Susi, kami sudah mempelajari semua tulisan kamu dan juga menilai presentasi kamu dan bagaimana kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kami sudah memutuskan bahwa Susilowati untuk skripsi ini lulus dengan nilai 80,66, berarti A. Selamat ya Susi, tapi tentunya perbaikan-perbaikan tadi harus segera dikerjakan. Ya, dan tadi ya perbaikan-perbaikan tadi dari saya antara lain seperti kesimpulannya itu ditulis dengan bahasa yang sederhana. Ya, kalau kesimpulan itu jangan pakai statistik lagi, bahasanya sesederhana mungkin sehingga orang yang baca, orang awam yang baca pun bisa ngerti. Ya, bahwa perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan itu berpengaruh terhadap profitabilitas. Gitu. Akan meningkatkan profitabilitas, gitu ya. Sementara size itu meningkatkan profitabilitas. Itu artinya perusahaan yang besar itu tingkat keuntungannya lebih tinggi daripada perusahaan kecil, gitu loh. Nah itu penting itu. Jadi misalnya pemerintah kan selalu pengusaha kecil. Jangan pengusaha kecil aja, pengusaha kecil itu harus diusahakan supaya jadi besar gitu. Karena kalau perusahaan itu semakin besar dia profitabilitasnya akan makin tinggi gitu. Ya, jadi kamu harus bisa membaca fenomena dan melihat apa yang terjadi di masyarakat berdasarkan ilmu yang sudah kamu pelajari termasuk hasil penelitian ini gitu. Ya, kemudian juga kan kamu bisa lihat di situ leverage itu artinya banyak sedikitnya utang gitu. Ternyata dia negatif, itu artinya kalau makin banyak itu utang perusahaan barang konsumtif itu, maka ROA-nya turun gitu. Itu artinya kamu harus ngerti secara dan mengerti dan bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu. Ya, itu yang kamu harus cantumkan di kesimpulan gitu. Itulah nilai penelitian kamu tuh di situ. Ya, bukan apa namanya tuh multicollinearity lah, itu tuh teknis. Itu teknis. Tapi kalau orang awam yang membaca penelitianmu yang penting tuh tadi. Ya, jadi barang harus cepat muter, piutang harus cepat muter, kas harus cepat muter, perusahaan harus makin lama makin besar dan jangan terlalu banyak utang gitu loh. Itu kesimpulannya supaya profitabilitas tinggi gitu. Ya kan? Jadi penelitianmu yang tebel itu sebetulnya bisa diucapkan dalam 3 kalimat dan orang ngerti. Nah, itu harus bisa diringkas di kesimpulan ya. Itu ya. Nah, nanti ini perbaikannya paling lama sebelum tanggal yudisium. Tanggal yudisium itu tanggal berapa Mbak Bulan? 20 ya. Yudisium tanggal 25 Pak. 25 Oktober. Jadi tanggal 18 seminggu sebelumnya harus sudah selesai perbaikannya ya, supaya kamu ikut yudisium dan bisa wisuda. Ya, kalau enggak nanti wisudanya tunda tahun depan gitu kan. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, demikian dari saya. Silakan Bu Lady dan Pak Sparta. Bu Lady dulu. Ya, makasih Pak Muklis, Pak Sparta.
Susilowati. Hari ini Anda sudah lulus, sudah berhak menyandang gelar sarjana akuntansi ya. Selamat atas kelulusan ini. Salam buat kedua orang tua. Semoga ini menjadi bekal ya. Bekal awal meniti karir ya, jangan lelah untuk belajar dan gunakan ilmu ini untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Gunakan untuk kebaikan, jangan ilmu ini disalahgunakan untuk berbuat yang tidak diinginkan ya. Itu aja dari saya. Sekali lagi selamat, salam buat Ya, selamat ya. Silakan Pak Sparta. Terima kasih Pak Muklis, Bu Vina. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mbak Susilowati ya. Tugasnya sudah selesai sampai sini ya. Alhamdulillah. Udah lega juga saya. Jadi dengan demikian kamu berhak menyandang gelar sarjana. Yang perlu kami sampaikan juga, karena kamu sekarang jadi alumni, tolong jaga nama baik ABS ya. Karena ujian yang sesungguhnya itu real test itu ada di dunia praktek lah. Kalau di kampus ini kan ujiannya nggak berat lah, karena semua dikasih tahu kan, kecuali jawaban akhir ya. Datar kasih tahu, kamu dituntun belajar, buku ditunjukin, masalahnya dikasih tahu ya, cara menyelesaikan dikasih tahu. Itu di praktek kan soalnya nggak jelas ya, datanya nggak jelas. Kemudian juga apa yang mau dikerja nggak jelas, dari mana mulai nggak jelas. Nah itu kamu disuruh menyelesaikan masalah gitu. Karena masalah juga nggak jelas juga gitu ya. Kok direktur itu merasa kok ada yang nggak enak, tolong selesaikan. Nah, itu kan repot sekali ya. Nah, itu jadi di situ dituntut kemampuan diri kamu itu sesungguhnya di situ ya nanti itu. Bukan nilai IPK, bukan nilai kamu asal di mana. Karena kuliah sekarang itu user itu sudah tahu ya. Untuk lulusan COVID itu mereka tidak begitu kepada IPK lah, tidak begitu interested kepada IPK, mereka kompetensi penting, kemampuan kamu itu. Jadi pergi akuntansi, jangan sampai kamu satu kelas sore itu kan jarang latihan. Ya, saya nggak bisa jamin juga. Disuruh ada 5 transaksi, suruh bikin laporan keuangan, saya khawatir pada nggak bisa itu ya. Ada 5 transaksi, ada penjualan, ada setor modal, ada beli tiba tetap, ada penjualan, ada beban yang ada sudah belum dibayar. Kemudian ada bagi dividen atau prive, itu bikin laporan neraca laba rugi, equity, bisa nggak gitu ya? Nah, itu sering sekali sebenarnya kenanya. Nah, ikutin cycle ya. Nah kita sekarang ini nggak tahu nih sejauh mana. Jadi kalau seandainya alumni yang lulus 5 tahun terakhir, kemampuan akuntansinya kita ada kemampuan akuntansi masih kurang nih. Nanti belajar kita nggak bisa tahu sekarang ya, karena nggak ada komplain. Hanya skripsinya. Itu kami sampaikan kepada kamu. Tadi melepas kamu dengan hanya mengetahui kemampuan bikin skripsi, bukan hanya nggak mengetahui kompetensi akuntansi ya. Nah, itu tolong dijaga nama baik gitu. Sampai EBS itu jadi nggak enak ya. Jadi kalau misalnya kamu sukses, kasih tahu kamu EBS. Tapi kalau kamu ada suatu hal, jangan kasih tahu kamu alumni EBS. Jangan gitu dong Pak. Kalau sukses alumni EBS, kalau sukses diam-diam aja. Diam aja. Sukses Gitu. lah. Ya, itu insya Allah sukses lah ya, sukses ya. Pasti niatnya sukses ya. Tapi suatu saat nanti ada sesuatu ya, buat jaga aja nama baik EBS ya. Bilang itu kamu sendiri ya. Nah, itu ya sampaikan, nanti mungkin kamu perlu kasih statement mengenai kesan-kesan selama kuliah di EBS, pendapatmu EBS. Mungkin Pak Mukis yang akan sampaikan. Maka Pak Mukis. Ya, silakan Susi. Gimana Susi selama kuliah 5 tahun? Luar biasa loh Susi. Saya dulu kuliah 5 tahun juga tapi nggak mikir cari duit, nggak mikir kerja gitu. Pokoknya tiap bulan dikirimin duit sama orang tua gitu kan. Nah, kamu ini sambil cari makan sambil kerja, itu gimana rasanya? Coba ceritain 5 tahun itu. Coba kamu ceritain gimana kesan-kesan kamu selama. Iya, 5 tahun ini luar biasa banget Pak. Soalnya kan 2 tahun lalu kan offline. Ya kuliah udah capek banget kerja, suka terlambat kalau malam kan datang ke kampus. Ya suka nggak enak juga sama Bapak Ibu dosen. Ya, tapi mau gimana lagi? Apalagi macet banget Pak. Terus ya 2 tahun setelahnya kan COVID. Nah, 1 tahun ini saya nyusun skripsi aja.
Ya, Itu ya. aja sih. Ya. Ya. Jadi 2 Alhamdulillah. tahun berat melawan kemacetan. 2 tahun belajar online itu kan susah juga ya, ya kan? Iya, susah. Susah juga. Ya, Kemudian iya. setahun kemudian susah Gitu. menghadapi skripsi gitu ya. Menghadapi Itulah skripsi. 5 tahun itu kamu berjuang luar biasa ya. 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 Terima kasih Pak Sparta selaku pembimbing saya, ya Pak Muklis dan Ibu Ledi sebagai penguji skripsi saya. Alhamdulillah saya lulus Pak Bu. Terima kasih bantuannya ya Pak Bu. Ya. Ya, sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Mbak Wulan juga terima kasih ya Mbak Wulan sudah bantu kelengkapan administrasi saya. Ya. Itu aja. Itu Terima aja kasih. mungkin Pak Bu. Oke. Terima Alhamdulillah. kasih. Baik, dengan demikian sidang skripsi Susilowati nomor mahasiswa 2017 411-2022 kita nyatakan selesai dan sekali lagi selamat atas kelulusannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis, Bu Lidiana. Terima kasih Pak Muklis, Pak Sparta, Bu Vina. Mbak Ulan, terima kasih ya. Ya, Foto bersama dulu dong, foto bersama. ya boleh Tuh, Pak. halo Wulan, mana Wulan? Ya, Ya, Wulan Pak. pasti nggak mau. Senyum ya. Wulan belum cuci 1, 2, muka. 3. Saya on cam nih Pak. Ya, ya. Bentar Pak. Ya. Oh, udah. Ya. Udah. Oke. Udah. Sebentar belum Pak? Belum. Ya baik, hitungan ketiga. 1, 1, 2, 3. Ya. Oke, Terima makasih. kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.